Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Damayanti, SPD Unit Kerja di SMA Negeri 1 Cicalengka, mahasiswi PPG dalam jabatan di Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Sejarah. Dan hari ini akan melakukan PPL Aksi 2 dengan materi penelitian dan penulisan sejarah di kelas 10-9. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah siap belajar? Siap. Untuk mengawali pembelajaran, seperti biasa kita harus berdoa dulu. Oke, silakan. Perwakilan dari Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah untuk berdoanya sudah kita lantunkan dengan Asmaul Husna-nya. Ya, mudah-mudahan pada hari ini kita selalu diberikan kesehatan, ya, diberikan rahmat dan hidayahnya. Dan untuk diawali pembelajaran, Ibu akan seperti biasa mengabsen dulu ya sebagai aktivitas hariannya ya untuk melihat hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah. Oke, yang pertama Andrea Ikrar Hakiki, ada? Ya. Apet Adi Putra. Asyam Albar. Ada? Feni Aulianti. Inka Sundari Altia. Kaila Andini. M. Fahr. Ya, sebelum melakukan pembelajaran, untuk menunjukkan sikap dan cinta, ya, menunjukkan nasionalismenya, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Najmi. Silakan. Teman-teman, dipersilakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Oke, pada hari ini Ibu akan menyampaikan pembelajaran untuk pembahasan yang baru, ya. Dan hari ini materinya tentang historiografi sejarah atau penulisan sejarah. Nah, tentunya sebelum kita membahas, ya, Ibu akan menyampaikan pemaparan dari materi ini. Ibu ingin tahu nih, sejauh mana kalian pemahaman dari materi sebelumnya? Ada yang masih ingat? Materi yang kemarin tentang apa? Minggu kemarin kita belajar tentang historiografi. Baik, untuk materi hari ini, yaitu terkait tentang penelitian dan penulisan sejarah atau historiografi Indonesia. Dan tentunya untuk
tujuan dari utama ya. Tujuan utama dalam pembelajaran tentang historiografi itu diantaranya peserta didik mampu membuat karya sejarah dalam bentuk aplikasi, ya baik itu berupa rekaman, film dokumenter, foto, maket, dan tentunya kita untuk proyeknya ya, nanti untuk di kegiatan ini ada proyek untuk proyek akhir ya, mengenai hasil pembuatannya di aplikasi Canva yang udah untuk hari ini ya. Yang kedua dengan bimbingan, tujuan kedua dengan bimbingan guru, peserta didik dapat melakukan penelitian sejarah lokal di lingkungan sekitarnya. Ya. Yang ketiga, melalui kegiatan penelitian sejarah lokal, peserta didik mampu merefleksikan hasil penelitian sejarah dalam bentuk laporan, ya, dan laporannya nanti akan dibuat. Ya. Oke, secara jelasnya nanti Ibu akan jelaskan secara gamblangnya. Oke, untuk metode pembelajarannya, dan model pembelajarannya itu menggunakan PJBL. Apa itu PJBL? Project Based Learning, yang dimana kegiatan hari ini kita akan membuat sebuah proyek dari penelitian sejarah yang akan dimuat ke dalam aplikasi Canva, gitu ya. Oke, sebelum masuk ke materinya, Ibu ingin tahu dulu ya mengenai pertanyaan pemantiknya, bagaimana kategori karya sejarah yang harus yang bagus ya, yang bagus menurut kalian? Saya Bu. Jadi menurut saya kategori historiografi yang bagus maksudnya itu adalah historiografi tradisional. Alasannya kenapa? Karena historiografi tradisional itu pasti asalnya itu dari daerah tertentu dan juga rata-rata pasti penulisannya juga lebih lebih masuk gitu. Dan juga ada contohnya seperti historiografi tradisional itu prasasti, babat, atau hikayat-hikayat. Oke. Jadi pertanyaan untuk Rafa. Oke, terima kasih Rafa. Kamu udah tepat ya untuk menjawabnya. Hebat. Beri tepuk tangan untuk Rafa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran ya, di awal supaya kita lebih semangat di kelas, coba kita lakukan untuk ice breaking-nya. Mulai, 1. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, supaya lebih semangat lagi, kita lakukan untuk ice breaking yang dipimpin oleh Najmi. Silakan Najmi, supaya lebih semangat ya belajarnya. Teman-teman, kita berdiri dulu ya buat ice breaking. Tepuk semangat. 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 Oke. Baik, untuk hari ini kita adakan dulu pretestnya supaya kita tahu dan Ibu tahu ya sejauh mana kalian mampu menguasai materi yang akan Ibu sampaikan. Oke, dan untuk soalnya Ibu sudah disiapkan ya. Kalian buka handphone masing-masing ya, dan buka di Google Drive yang udah Ibu share di grup ya, di WA grup. Oke, untuk durasinya Ibu akan berikan waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Oke, silakan kerjakan. Ya, berarti semuanya udah selesai ya. Ternyata pas Ibu cek, ternyata masih banyak ya yang nilainya di bawah KKM, dan tentunya itu harus perlu mendalami materi-materi yang harus kalian pelajari lagi ya. Baik, untuk hari ini Ibu akan menyampaikan beberapa hal yang harus kita ketahui bagaimana cara melakukan penelitian dan penulisan sejarah yang semestinya. Kita
lakukan ya sebelum kita melakukan praktek. Oke. Kita simak untuk penelitian sejarah. Langkah-langkah yang harus diperhatikan itu diantaranya adalah satu, pemilihan topik. Ya. Kemudian yang kedua, heuristik. Yang ketiga, verifikasi. Yang keempat, metasi. Ya. Dan kelima, historiografi. Nah, itu yang harus kita pahami pada saat nanti kalian melakukan penelitian sejarah. Nah, bagaimana penelitian sejarahnya? Untuk dilakukan secara kelompok. Ya. Tugasnya seperti apa, Bu? Nah, oke. Kita ngambil tentang materi sejarah lokal. Yang tentunya tadi salah satu bagian yang sudah diberikan contoh ya sebagai jawaban dari Rafa ya mengenai historiografi tradisional, dan tentunya kita akan mengangkat ya sejarah lokalnya yang mencakup pada ruang lingkup di sekolah. Bagaimana berdirinya sekolah kita ya. Kita harus tahu ya silsilah dari setiap lokasi. Di daerah kita pun bisa diangkat ya untuk melakukan penelitian dan historiografinya. Supaya tahu kita bagaimana lahir dari membentuknya sebuah tempat ataupun daerah tertentu yang memiliki khas dan kebudayaannya tersendiri. Ya. Untuk metode lainnya, dalam pemilihan topik itu ada kedekatan emosional, ya. Kedekatan emosional, kemudian ada kedekatan intelektual. Oke, Ibu sajikan seperti ini. Ada yang mau ditanyakan terkait tentang materi ini? Ya, silakan. Nanti kalau buat kedepannya, rencana penelitiannya akan seperti apa? Oke, untuk rencana penelitian yang akan kita lakukan nanti, ya, kita mengambil salah satu contoh dengan materi, misalkan penulisan sejarah lokal, ya, yang diambil dengan ruang lingkup yang ada di lingkungan sekolah kita, ya. Misalkan dengan berdirinya perpustakaan, kemudian dibangunnya kantin sekolah gitu, itu pasti ada ya, ada sejarahnya. Nah itu seperti itu rencananya nanti dilakukan interview untuk sumber sejarahnya. Kalian bisa mengambil apakah melalui wawancara ya, bisa juga berupa sumber-sumber sekunder lainnya ya sebagai tambahan penguat dalam menginterpretasikan nanti dalam penulisan sejarah. Dan nanti hasilnya setelah kalian dilakukan penelitian, nanti dituangkan ke dalam laporannya, ke dalam aplikasi Canva bantuannya. Dan disisipkan hasil video. Video nanti ditayangkan, misalkan Sally ya, maaf. Misalkan Sally menayangkan berdirinya kantin, nanti kantinnya disorot gitu, di-shoot, difilmkan atau divideokan, nanti setelah di video dimasukkan ke Canva. Berikut sama, misalkan Bu ada, baik sebelum kita memulai materinya, Ibu akan menayangkan salah satu video yang kaitannya tentang materi pembelajaran tentang historiografi ya, historiografi sejarah. Nah nanti pada saat selesai video ditampilkan, mungkin Ibu akan memberikan adanya suatu pertanyaan ataupun tanggapan mengenai video tersebut. Gitu ya. Barangkali ada kalian yang belum paham atau apa, boleh. Oke, kalian simak tayangan berikut ini ya. Untuk penelitian sejarah. Kajian ilmu sejarah bukanlah mitos melainkan peristiwa nyata yang terjadi pada masa lampau. Sebagai ilmu sejarah menggunakan penelitian ilmiah untuk menyingkap suatu kajian sejarah. Penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengungkap, menginvestigasi, dan menganalisis suatu fenomena atau kejadian dengan prosedur ilmiah. Ketika melakukan penelitian sejarah, kalian mirip dengan seorang detektif yang berusaha mengumpulkan informasi sebanyak mungkin
menggunakan berbagai macam sumber untuk memperoleh data, dan selanjutnya mengolah dan menganalisis data. Ya, tayangan sudah selesai. Siapa yang mau menanggapi dari video tersebut? Saya Bu, Ya, Sally, silakan. sudah ditampilkan tadi cukup untuk saya pahami dan mudah untuk dimengerti. Baik, ada lagi yang mau menanggapi dari videonya? Saya, Ya, Bu. silakan Marsha. Menurut saya pembelajaran lewat video itu mudah dipahami dan menarik, jadi mudah paham ke sayanya. Oke, untuk sekarang Ibu akan memberikan LKPD yang terkait tentang bagaimana penyusunan dalam membuat perencanaan penelitian sejarah ya, untuk dilakukan secara berkelompok. Oke, silakan duduknya berkelompok dan heterogen ya. Dibentuk sebanyak 6 kelompok. Oke, silakan. Baik, setelah kalian sudah duduk kelompoknya masing-masing, Ibu akan bagikan LKPD-nya untuk hari ini ya. Oke, kelompok ini, bentar ya. Dibaca yang seksama ya. Aduh, susah nih, nyangkut. Ya, oke. Nah ini ya, dibaca dulu petunjuknya ya, untuk petunjuk pengerjaannya. Setelah itu lakukan diskusi, susun ya rencana apa yang akan kalian tentukan untuk baik itu pemilihan topiknya ya, kemudian susunan jadwalnya juga ya, jadwal perencanaan dari pembuatan penelitian. Kalian nanti observasi mau hari apa gitu misalkan. Terus juga membuat rencana penyusunan penelitiannya ya. Nanti di akhir mau bentuknya seperti apa untuk karyanya ya. Oke, silakan dibaca dengan seksama. Ditanyakan tidak? Ada yang mau bertanya terkait dari LKPD ini? Sudah paham? Oke, kalau sudah silakan kerjakan dan diskusikan dengan teman kelompoknya. Oke. Gimana? Ada yang mau bertanya? Ada kesulitan? Kalau konsep Ya. kerangka karyanya gimana, Bu? Kerangka karya itu dimulai dari penyusunan untuk pembuatan laporan nantinya. Misalkan pendahuluan gitu ya. Kata pengantar dulu biasanya ya, kata pengantar, pendahuluan, kemudian bagaimana susunan dari langkah-langkah penulisan sejarahnya itu diselipkan di situ. Ya, dimulai dari verifikasinya ya, interpretasinya. Kemudian verifikasi ya, itu diselipkan di situ. Ya, sampai nanti diberikan sumbernya. Kan seperti penelitian, kemudian hasil penelitiannya, kesimpulan, saran, dan sumber penelitiannya seperti apa begitu. Ya, Baik, Bu, terima baik primer, kasih. sekunder ataupun tersiernya boleh diselipkan di situ. Tergantung dari penelitian sejarah yang akan kelompok atau Marsha mau diambil. Tuh, paham? Paham. Oke, good. Terima kasih. Ya. Ya, gimana kelompok ini? Mau diambil apa? Kira-kira tentang topiknya nih. Naili? Ya, Kaila? Soal apa? Soal kantin? Oh, pembangunan kantin boleh. Karena ini karena pembahasan penelitiannya berkaitan dengan ruang lingkup di sekolah, gitu ya. Gitu. Itu belajar aja kita mengungkapkan sejarah-sejarah. Tempat itu tidak harus selalu sejarah yang berdirinya dari abad ke abad gitu ya. Toh kita dilakukan di daerah sekitar pun kita bisa mengangkat untuk melakukan observasi. Ya, yang nantinya akhirnya akan dimuat pada penulisan sejarah. Ya. Makasih, Bu. Ya. Oke, Ibu, gimana? ini hasil kanva dari kelompok kita. Oke, bagus. Materinya yang diangkat untuk temanya, materinya lagi ya. Temanya untuk apa nih? Historiografi terkait Tentang berdirinya SMA Negeri 1 Cicalengka. Oke, bagus. Ya. Nah, sumbernya diambilnya dari apa? Sumber Dari sejarahnya. arsip elektronik, Bu, di website. Oke, selain Ya. dari itu bisa lakukan Wawancara interview. juga ke guru-guru yang ada di sekitar sekolah. Oke, bagus. Ya, good job.
Ada lagi? Baik, setelah selesai semua pengerjaannya, waktunya sudah habis ya. Untuk selanjutnya dari kelompok 1 ya untuk melakukan presentasi. Oke, silakan kelompok Marsha maju ke depan untuk menampilkan hasil laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang historiografi tentang SMA Negeri 1 Cicalengka. SMA Negeri 1 Cicalengka berlokasi di Jalan Haji Darham nomor 42. Cicalengka berdiri sejak tahun 1965 atas prakarsa tokoh-tokoh pendiri dan masyarakat. Di Cicalengka antara lain yaitu Dr. Komar Suryadin, Haji Holidin, terus Haji Darham, Dr. Haji Idrus Rumdana, Dr. Haji Eman Sulaiman, dan yang lainnya yang tidak kami sebutkan dengan berlatar belakang. Awal berdirinya SMA ini dibina oleh SMA Negeri 3 Bandung sehingga dikenal sebagai filial SMA Negeri 3 Bandung berjalan dengan perkembangan dan latar belakang kondisi Cicalengka yaitu saat ini yaitu Melimpahnya lulusan di sekolah lanjutan tingkat pertama baik negeri maupun swasta. Pengembangan dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana telah ditetapkan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Dan kebutuhan yang masih kurang dibandingkan dengan daerah lain. Dan juga desakan orang tua serta masyarakat Cicalengka yang sangat membutuhkan pendidikan demi masa depan dan pengembangan pendidikan anak-anaknya. Sehingga mendorong panitia penyelenggaraan untuk memandirikan SMA ini menjadi SMAN Negeri 1 Cicalengka. Sehingga tepatnya pada tanggal 15 Januari 1972 atas prakarsa para pendiri serta dukungan tokoh-tokoh pendidikan tersebut di atas diresmikan menjadi SMA Negeri 1 Cicalengka. SMA Negeri Cicalengka yang dibangun di atas tanah hibah dari Dr. Haji Ili Sasmitaat Maja memiliki luas 12.200 sejak berdirinya SMAN 1 Cicalengka hingga saat ini sekolah tersebut terakreditasi amat baik A. Sekian dari kelompok kami. Jika ada saran dan juga pertanyaan, silakan untuk Saya Muhammad Yusuf akan menanggapi tanggapan. Terima kasih kelompok 1 atas penjelasannya. Kami menanggapi dengan baik dan sangat dimengerti. Cukup sekian. Terima kasih. Oke, silakan ada yang mau menanggapi lagi dari kelompok 1? Iya, Aku, Puja, Ibu. boleh. Penjelasan dari kelompok 1 cukup bagus, cukup memahami saya dalam tahu tentang SMAN 1 Cicalengka. Terima kasih kelompok 1 yang udah menjelaskan hasil diskusinya ya. Mudah-mudahan nanti di hasil akhir laporannya lebih memperdalam dari laporan dikaji lagi ya tentang berdirinya sekolah SMA 1 Negeri Cicalengka. Oke, bagus hasil kerjanya. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, alhamdulillah hasil LKPD-nya sudah sudah dikerjakan dan hasil pemilihan untuk rencana penelitiannya sudah bagus-bagus ya. Ada yang mengangkat berdirinya sekolah, ada yang mengangkat kantin ya, kemudian perpus. Nah, mungkin kita akan tahu ya sejauh mana perkembangan untuk hasil pemilihan topiknya nanti pengerjaannya ya dikumpulkan melalui link yang akan nanti disediakan gitu ya. Oke, untuk akhir pembelajaran ini
kembali lagi ke posisi awal ya untuk tempat duduknya ya. Oke, sebelum akhir pembelajaran ini, Ibu akan mengadakan post-testnya ya, untuk mengetahui sejauh mana kalian dalam pemahaman materi yang Ibu sampaikan tadi. Dan untuk soalnya, ya coba kalian dibuka lagi di Google Drive yang sudah di-share di WA Group. Oke, silakan dibuka. Oke, untuk durasinya Ibu akan berikan waktu 10 menit dari sekarang. Oke, silakan kerjakan. Oke, sudah bisa dibuka? Alhamdulillah, hasil dari post-test ini, Ibu lihat kalian sudah mampu untuk menjawab soal-soal yang sudah Ibu buat. Dan ternyata hasilnya memuaskan ya. Pertahankan dan kembangkan lagi ya untuk memahami materi-materi khususnya terkait dengan materi historiografi ya. Dan untuk hasil nilainya itu sudah di atas KKM. Oke, terima kasih ya. Kalian sudah memahami. Baik, sebelum Ibu akhiri pertemuan hari ini ya terkait tentang materi penelitian sejarah ya, udah dipresentasikan. Nah, tentunya untuk materi berikutnya ya itu mengenai jalur perdagangan dan budaya masa Hindu-Buddha. Nah, itu untuk materi berikutnya. Nah, untuk sebagai refleksinya, coba sampaikan untuk menanggapi dari kesimpulan yang bisa kita ambil ya di awal sampai akhir ini. Oke, silakan Naili, ada yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan refleksi dan juga kesimpulan atas pelajaran hari ini. Nah, yang saya dapatkan dari pelajaran hari ini adalah mendapatkan sumber-sumber dari lingkungan sekolah, bahwa kemajuan lingkungan sekolah itu pasti akan berbeda jauh dari angkatan-angkatan sebelumnya dan juga tahun-tahun sebelumnya. Nah, saya juga merasa senang akan pelajaran hari ini karena video pembelajaran yang mungkin mudah dipahami oleh saya dan juga teman-teman lainnya. Dan juga pembelajaran dari Canva, kita bisa mempelajari hal-hal baru melalui elektronik. Pelajaran yang saya suka dari hari ini adalah kerja kelompok dan juga kelompok yang sangat suportif untuk membantu kelompok-kelompok yang lainnya. Sekian dari saya, refleksi dan kesimpulan pelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Naili atas ungkapan dan menanggapi refleksi dari kegiatan pembelajaran hari ini. Dan kita akhiri dengan hamdalah, ya, ucapkan kita bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, semoga kalian semua tetap jaga kondisi, ya, jaga kesehatan, dan kita bertemu lagi di minggu depan, ya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Oke. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.